يا معاشر المسلمين وزملاء المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsiran. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqullah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahu alim.
Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Sadaqallahu alazim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqatil jannah bil makarih wa haqqatin nar bis sahwat. Al-hadis. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Al-Firdaus. Dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong diperhatikan, yang ngantuk ditahan sebentar, 5 menit saja. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah 29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-7, walladzina amanu wa amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzii kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Salawat dan salam senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasul Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir hayat kita senantiasa pegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya ketika seorang khatib berdiri di mimbar pada khutbah yang pertama, beliau pasti berwasiat. Karena itu sudah tata cara seorang khatib di dalam memberikan khutbah Jumat agar khutbahnya sah dan sempurna. Maka izinkanlah pada khutbah yang pertama ini saya memberikan wasiat. Wasiat pertama, saya tujukan kepada diri pribadi saya selaku hamba Allah yang banyak salah, yang banyak khilaf, yang miskin ilmu ini. Dan wasiat yang kedua sudah barang tentu saya tujukan kepada saudara-saudara yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Wasiat itu adalah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan bahasa yang sangat indah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Selain Islam syirik. Saya ulangi, selain Islam selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, menantu kita, hati kita, jantung kita masih senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam dan mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah.
Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah semuanya husnul khatimah. Amin. Saudara-saudara muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah saya yang sangat singkat 15 menit ke depan di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema khutbah Jumat, yaitu muhasabah diri di awal tahun baru Islam 1446 Hijriah. Salah satunya adalah dengan cara datanglah kau lebih awal mendatangi sholat Jumat di masjid, jangan sampai kau terlambat dari absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Saudara, setiap orang itu punya batas waktu, punya batas ajal, dan ajal manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidaklah sama. Ada yang diambil oleh Allah masih bayi, baru lahir. Ada yang diambil oleh Allah usia anak-anak, remaja atau dewasa. Bahkan ada yang sudah tua, renta, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, belum juga diambil oleh Allah, karena memang ajalnya belum datang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-7 ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, dan apabila ajalnya telah tiba, maka mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Saya ulangi, setiap orang mempunyai batas waktu, batas ajal. Manakala ajalnya tiba, dia tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maka saudara, sebelum ajal menjemput kita, begitu mendengar suara seorang muadzin, mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, segeralah kau ambil air wudhu dan datanglah ke masjid dekat rumah Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah awal waktu. Seperti hari ini. Hari ini hari Jumat. Datanglah awal waktu, carilah soft terdepan, dan jangan sampai terlambat dari absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Apabila hari Jumat, ini kata Nabi, pada setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat orang yang datang lebih awal, hingga apabila seorang imam atau seorang khatib sudah berdiri di mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya, maka saat itu malaikat telah menutup lembaran catatannya, lalu malaikat itu duduk mendengarkan khutbah Jumat. Saudara, ternyata setiap hari Jumat Allah mengutus malaikat turun dari langit, berdiri di depan-depan pintu masjid. Malaikat pencatat amal kebaikan membawa lembaran-lembaran catatan untuk mencatat siapa saja yang datang lebih awal, sampai seorang khatib berdiri di mimbar untuk memberikan khutbah Jumat. Seperti hari ini, hari Jumat, seorang muslim mempunyai kewajiban untuk bersegera mendatangi masjid terdekat dengan rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kenyataannya, saudara, masih banyak saudara kita yang datang terlambat ke masjid. Masih banyak yang disibukkan dengan urusan dunia, urusan kantor, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan urusan dunia yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerukan, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah, segeralah datangi masjid-masjid terdekat rumah Anda, dan tinggalkanlah urusan dunia, urusan jual beli, urusan bisnis, urusan pekerjaan. Hanya beberapa saat saja. Hanya beberapa saat saja.
Dan setelah selesai sholat Jumat dilaksanakan, maka bertebaranlah engkau di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 62 ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu mengingat Allah, segeralah kamu datangi masjid-masjid. Wadarul bai', dan tinggalkanlah urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadisnya nomor 881 dan Muslim. Hadisnya nomor 850. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Siapa yang berangkat salat Jumat di awal waktu, ini kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang datang salat Jumat di waktu yang kedua, maka kata Nabi, ia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang ketiga, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor kambing gibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang keempat, kata Nabi, maka akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang kelima, maka ia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan sebutir telur. Hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. Dan setelah itu Rasul melanjutkan sabdanya. Tolong diperhatikan. Dan setelah khotib berdiri di mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya, maka saat itu pula malaikat telah menutup lembaran buku catatannya. Saya ulangi. Ketika seorang khotib berdiri di mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya, maka saat itu malaikat pencatat amal kebaikan telah menutup lembaran buku catatannya. Lalu bagaimana Ustaz? Apabila ada orang datang sholat Jumat terlambat, di mana seorang khotib sudah berdiri mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya, apakah sholatnya sah? Tolong perhatikan dan jangan tersinggung. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi. Bagaimana Ustadz jika ada seseorang datang sholat Jumat terlambat, di mana seorang khatib sudah berdiri di mimbar membacakan khutbah Jumatnya, apakah sholatnya sah? Apalagi ada yang masih main HP. Masya Allah, naudzubillah. Jawabnya, sholatnya tetap sah, tetapi dia sudah tidak masuk dalam catatan malaikat pencatat amal kebaikan. Karena begitu seorang khotib berdiri di mimbar untuk membacakan khutbahnya, maka saat itu pula malaikat telah menutup lembaran buku catatannya. Dan malaikat tersebut duduk di tengah-tengah jamaah untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Maka saudara, izinkanlah hamba yang bodoh ini, yang miskin ilmu ini, untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara yang ada di masjid Al-Firdaus ini. Muhasabahlah, introspeksi diri di awal tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Jangan sampai kita akan terlambat lagi di Jumat-Jumat yang akan datang. Kejarlah absensi malaikat pencatat amal kebaikan.
Apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mendatangi masjid-masjid terdekat. Datanglah awal waktu dan carilah saf terdepan. Tinggalkanlah urusan dunia, urusan kantor, urusan pekerjaan, urusan jual beli, barang sementara waktu saja, agar kita mendapatkan absensi malaikat. Ditulis di lembar buku catatan malaikat pencatat amal kebaikan sebagai hamba Allah yang datang sholat Jumat di awal waktu, yang akan mendapatkan pahala seperti berkurban dengan seekor unta. Saudara, terakhir, kelak penduduk surga besok di akhirat itu menanti-nanti yang akan datangnya hari Jumat. Hari tersebut dinamakan Yaumul Majid, yaitu hari tambahan kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasul SAW pernah bersabda mengisahkan tentang keadaan penduduk surga. Tolong perhatikan. Penduduk surga tidaklah membutuhkan sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka akan hari Jumat, karena pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kemuliaan. Pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kenikmatan dengan melihat wajah Allah yang begitu indah dan agung. Itulah sebabnya hari tersebut dinamakan Yaumul Majid, yaitu hari menambah kemuliaan dan kenikmatan. Maka layaknya penduduk surga yang menambahkan kedatangan hari Jumat di akhirat kelak demi menambah kemuliaan dan kenikmatan, selayaknya pula orang-orang yang beriman seperti kita ini ketika masih di dunia menambahkan dan merasakan kegembiraan akan datangnya hari Jumat ketika di dunia, demi menambah keberkahan dan ketaatan dan amal soleh di hari yang mulia tersebut. Saudara, tahukah engkau bahwa makhluk-makhluk Allah yang mulia sangat memuliakan hari Jumat? Bahkan mereka pun takut pada hari Jumat ini, dikarenakan hari kiamat itu juga akan terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana Rasul SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya nomor 2279. Apa kata Nabi? Sesungguhnya hari Jumat adalah pemuka hari dan merupakan hari paling agung di hadapan Allah. Hari Jumat lebih agung di hadapan Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan dalam hari Jumat itu ada 5 kejadian. 1, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Yang kedua, Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga juga pada hari Jumat. Dan yang ketiga, Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam juga pada hari Jumat. Dan yang keempat, tolong diperhatikan, Allah selalu mengabulkan setiap doa hamba-hambanya pada hari Jumat, selagi doa tersebut tidak meminta sesuatu yang haram. Saya ulangi, Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya pada hari Jumat, selagi doa tersebut tidak meminta sesuatu yang haram. Dan yang terakhir, pada hari Jumatlah kiamat akan terjadi. Dan tidaklah malaikat yang didekatkan dan juga langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka takut pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2279. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, bergegaslah mendatangi sholat Jumat, karena sesungguhnya Allah nanti akan menampakkan diri kepada penghuni surga pada setiap hari Jumat di atas bukit pasir lembut yang terbuat dari kapur barus putih. Maka kedekatan Allah kepada mereka sesuai dengan kadar bergegasnya mereka mendatangi sholat Jumat ketika di dunia. Lalu Allah jadikan bagi mereka sebuah permuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terakhir Rasul mengatakan, ajiru bis sholah, segeralah kau sholat sebelum kau disolati. Wa ajiru bi taubah, dan segeralah kau taubat sebelum ajal menjemput. Semoga saat malaikat mau mendatangi kita,
kita sedang dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah faqad faza fawzan 'azima. Saudara, pada khutbah yang kedua ini izinkanlah saya menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Barang siapa yang berwudu dari rumah lalu ia menyempurnakan wudunya, selanjutnya ia pergi ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat. Setibanya dia di masjid, ia diam, tidak berbicara sendiri, dan dengan khusyuk dan hikmat mendengarkan khutbah, maka kata Nabi, dosa-dosanya selama 1 pekan akan diampuni oleh Allah, ditambah lagi dengan dosa-dosanya selama 3 hari. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang menyentuh kerikil. Zaman Nabi masjidnya belum ada karpet, belum ada keramik, dari pasir, banyak kerikil. Kalau sekarang itu ya HP itu. Barang siapa yang main HP atau berbicara sendiri, bergurau alias berpaling dari mendengarkan khutbah Jumat, maka ia telah berbuat sia-sia alias kehilangan pahala sholat Jumat. Maka saudara, ketika khotib berdiri membacakan khutbahnya, hendaknya kalian untuk diam dan mendengarkan sampai selesai. Dan setelah sholat Jumat selesai didirikan, atau setelah sholat Jumat telah usai, maka bertebaranlah engkau di muka bumi ini untuk mencari rezeki karena Allah. Terakhir, kalau kau sholat Jumat di Masjid Al-Firdaus ini, kemudian saat hendak pulang sandal Anda hilang, bersyukurlah. Itu musibah yang sangat kecil, musibah yang sangat besar manakala sandal Anda tidak pernah ada di depan halaman Masjid Al-Firdaus. Dan yang terakhir, istiqomalah untuk selalu sholat berjamaah di belakang imam. Saya ulangi, istiqomalah untuk selalu sholat berjamaah di belakang imam. Sebelum tiba waktunya Anda disolatkan di depan imam, karena saat itu tubuh Anda sudah terbujur kaku menjadi jenazah, tidak untuk sholat berjamaah tetapi untuk disolati. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita soleh-solehah, dan semoga di akhir-akhir kita semuanya husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka
nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul qawli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.